Saya tidak menyangka bahwa Sauki Mutaki Maradam benar-benar datang. Awalnya dia nelpon, dia mengatakan bahwa dia sangat kagum bagaimana saya mengobati pasien-pasien saya dengan cepat. Assalamualaikum. Salam. Dari mana ini? Ya Pak, saya Pak Sauki Mutaki Maradam, biasanya dipanggil Pak Taufik. Saya alhamdulillah dari Sulawesi Utara, yaitu kota Gorontalo, kepingin silaturahmi ke tempatnya Pak Kiai Mahmud. Silakan dulu. Ini datang dari jauh-jauh, minum dulu. Nah, air kendi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Mas datang dari jauh-jauh sampai ke Jepara ini tujuannya mau kemana ini? Ya alhamdulillah Pak, saya melihat di YouTube tentang pengobatan yaitu herbal alam milik Pak Kiai Mahmud. Saya sangat tertarik, kepingin silaturahmi, langsung berguru kepada beliau tentang pengobatan herbal alam. Mudah-mudahan saya belajar kepada beliau bisa menjadi asbab kesembuhan buat kami di Gorontalo, ya, Sulawesi Utara dan khususnya kota Gorontalo. Jadi saya kepingin kesini menjadi muridnya beliau, berguru langsung tentang pengobatan herbal alam, yaitu dengan minyak ajaib dan herbal-herbal alam yang bisa dipakai untuk pasien-pasien kami yang ada di kota Gorontalo. Mungkin Bapak bisa membantu saya, bisa mempertemukan saya dengan Pak Kiai Mahmud, sehingga saya bisa langsung belajar dan berguru kepada beliau langsung. Mungkin cuma itu Pak tujuan saya ke sini. Oh iya, nanti tetap saya antar. Pak Kiai Mahmud juga teman-teman kita juga. Nanti saya antar, yuk sekarang. Ya. Dia datang ke tempatnya teman saya pagi-pagi, lalu diantar ke tempat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ya. Ini Kiai, saya mengantar dari saudara dari Sulawesi Gorontalo yang melihat YouTube sampean lah ingin belajar di sini. Monggo silakan. Oh, ya. Alhamdulillah Pak Kiai, saya atas nama Sauki Mutaki Maradam. Saya ini biasa dipanggil juga Pak Taufik dari Sulawesi Utara, kota Gorontalo atau provinsi Gorontalo. Saya ini alhamdulillah sudah sering melihat video YouTube-nya Pak Kiai, ya, sehingga saya itu sangat tertarik dan berniat dari hati kecil saya itu kepingin sekali silaturahmi ke Pak Kiai, kepingin belajar, ingin merasakan dan ingin mendengar langsung dari pasien-pasien, pengalaman-pengalaman pasien selama berobat ke Pak Kiai. Sehingga itu saya langsung berniat sekali untuk bisa silaturahmi ke Pak Kiai supaya kami atau saya sendiri bisa belajar langsung ke Pak Kiai, sehingga saya berharap sekali kalau Pak Kiai ini bisa menerima saya sebagai murid, ya, karena saya datang ke sini untuk belajar langsung ke Pak Kiai tentang pengobatan herbal secara alami. Jadi saya alhamdulillah meluangkan waktu ke sini untuk belajar langsung ke Pak Kiai, untuk berguru langsung. Mudah-mudahan Pak Kiai memberikan saya kesempatan atau memberikan saya peluang untuk menjadi muridnya Pak Kiai di sini, sehingga saya bisa belajar tentang herbal alam, tentang jenis-jenis penyakitnya, bagaimana cara mengobati, apalagi dengan menggunakan minyak ajaibnya, sehingga kami dari Gorontalo dan Sulawesi Utara itu bisa merasakan manfaat
dan ilmunya Pak Kiai, sehingga kami bisa menerapkan di Gorontalo, sehingga pasien-pasiennya bisa merasakan manfaatnya, bisa merasakan ilmu yang Allah titipkan ke Pak Kiai, sehingga kami bisa mempraktekannya nanti di Gorontalo. Mungkin itu saja, saya datang ke sini, mudah-mudahan Pak Kiai menerima saya sebagai muridnya gitu ya, sebagai murid saya. Mungkin cuma itu saja Pak Kiai. Ya, insya Allah saya terima menjadi murid saya untuk belajar ilmu pengobatan. Ini begini saya jelaskan, belajar ilmu pengobatan itu tidak satu obat untuk semua penyakit, itu tidak begitu. Tapi kita harus mengenal penyakit itu lebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus mengenal penyakit dan juga penyebab daripada penyakit tersebut. Setelah mengenal penyakit dan penyebabnya, lalu menyesuaikan antara penyakit dan obatnya, itu baru penyakit akan sembuh. Bisa teratasi. Bisa teratasi. Gini ya, obat sebagus apapun Ya. atau yang semahal apapun, obat itu tidak bisa mengatasi penyakit apabila tidak pas. Ya. Contohnya, orang itu sakit kepala, ya sakit kepala, terus diobati dengan obat sakit jantung, dengan obat jantung ya, yang harganya mahal. Ini obat jantung semahal apapun namanya obat jantung tidak bisa mengatasi sakit kepala. Begitu, kita harus pas. Terus bagaimana untuk mengetahui atau mengenal penyakit tersebut? Kata orang-orang terdahulu, orang-orang ahli saraf itu bilang seperti ini. Kalau kamu melihat pohon itu layu, kamu jangan potong daunnya, coba lihat akarnya. Apa permasalahannya? Kayu ini bisa layu. Kita lihat akarnya. Setelah kita lihat akarnya, ternyata ini kering, tapi kurang air. Kita lihat akarnya, ini sudah basah, sudah ada kekurangan air. Ada apa dengan akar? Kita lihat akarnya, ternyata ada penyakitnya di akarnya, jamur atau apa. Baru kita potong atau kita bersihkan jamurnya. Insya Allah dengan seperti itu, tanaman tersebut atau pohon tersebut akan kembali sehat. Begitu pula manusia. Apabila ada manusia yang sakit, coba lihat akarnya. Akarnya manusia di mana? Akarnya manusia adalah di telapak kaki itu. Kita harus tahu saraf-saraf daripada penyakit tersebut. Kita lihat saraf jantung di sini ya, saraf lambung di sini, saraf ginjal di sini. Nah, kita harus tahu itu. Setelah tahu, baru kita bisa mengatakan, oh kamu punya penyakit ini. Jadi kita mengenal penyakit itu seperti itu dan tahu penyebabnya, dan nanti akan menyesuaikan obat dan penyakitnya. Dengan cara seperti itu, insya Allah penyakit itu akan sembuh. Terlebih dahulu ini yang Anda lihat dari sana, melihat YouTube saya, memang saya itu menciptakan obat herbal untuk minyak ajaib. Ini minyak ajaib ya, minyak ajaib. Ini yang merah ini, merah sama hijau. Nah, yang merah ini saya ciptakan atau saya rancang untuk mengobati saraf, mengobati saraf dan juga otot. Kalau yang ini saya ciptakan ini untuk tumor dan kanker. Terus dengan apa sih obat ini saya rancang? Sebetulnya gini, obat ini juga dulu saya menemukan bahan baku atau biang dari obat ini dari Goa Pulau Karimun Jawa. Terus beberapa tahun kemudian saya analisa, saya temukan ternyata bahan sangat bermanfaat sekali dan sangat ajaib. Cara kerjanya ini sangat ajaib. Maka dari itu saya namakan dua-duanya ini minyak ajaib. Dua-duanya minyak ajaib ini adalah minyak ajaib saraf matahari. Saya namakan minyak matahari. Yang ini saya namakan
Ya minyak ajaib tapi minyak salju karena ini bersifat dingin. Jadi Kalau tidak ini, semua masak. kalau ini bersifat panas. Panas. Ya, tapi panasnya tidak lama, panasnya kira-kira hanya 1 menit. Ya, kalau ini bersifat dingin, dinginnya kayak di dalam kulkas. Ini bersifat dinginnya ini bisa bertahan 1, 2 sampai 3 jam, bahkan 1 hari dinginnya ini. Jadi insya Allah seperti itu. Ini hampir semua penyakit ini bisa teratasi dengan kedua minyak ini. Kalau memang untuk saraf, ya ini untuk saraf. Kalau memang tumor dan kanker, ya ini tumor dan kanker yang hijau ini. Insya Allah dengan cara seperti itu penyakit akan teratasi, insya Allah. Dan kamu harusnya sabar di sini untuk saya ajari langsung praktek ke pasien-pasien. Bagaimana kamu harus bisa mengatasi, menganalisa atau terapi dari pasien-pasien tersebut, menyesuaikan. Insya Allah ya. Insya Allah Pak Kiai. Terima kasih banyak nih Pak Kiai sudah menerima saya sebagai murid. Mudah-mudahan menjadi barokah buat saya dan menjadi amal jariah buat Pak Kiai dan keluarganya semua. Sehingga kami dari Gorontalo ini bisa merasakan manfaat daripada ilmu Pak Kiai serta dengan asbab daripada minyak ajaib ini. Mungkin itu saja Pak Kiai ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin, amin, amin. Dia saya ajari untuk terapi, untuk menangani pasien. Alhamdulillah dia sangat cerdas, dia sangat tanggap. Harapan saya sepulang dari sini, ilmu-ilmu yang saya ajarkan kepadanya, dia bisa mengamalkan di sana dengan baik agar supaya bermanfaat di daerahnya.